سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pada malam hari ini Allah takdirkan kita untuk bisa berkumpul melaksanakan ibadah salat Isya di masjid ini. Tentunya ini merupakan kenikmatan yang luar biasa, karena di antara banyaknya manusia yang memiliki kekuatan, hanya ada beberapa yang diberikan kemampuan untuk mengangkat kedua tangannya sampai ke samping telinga dengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Dan ini merupakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk syukur kita kepada Allah adalah dengan senantiasa menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul, dan sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita bahwa para penerus-penerus risalah ini tugasnya itu menyampaikan berita gembira dan menyampaikan peringatan-peringatan. Maka jemaah yang dirahmati Allah SWT, berita gembira yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah sampaikan kepada kita, majtama'a qaumun fi buyuti min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah, yakni masjid, mushola, tempat-tempat pengajian. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab-kitab Allah. Wa yatadarasuna bainahum, dan mereka mempelajari isi daripada Al-Quran tersebut, mengkaji, membicarakan isi daripada Al-Quran tersebut. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan kepada mereka as-sakinah, yakni ketenangan. Dengan hiruk pikuk pekerjaan kita, siang hari, malam hari, urusan kita, permasalahan-permasalahan kita, maka dengan kita bertaklim pada malam hari ini, insya Allah Allah akan turunkan sakinah. Dan ini yang menyampaikan adalah Rasulullah. As-sakinah Allah akan turunkan, ketenangan hati Allah akan turunkan. Bahkan pada tataran tertentu Allah akan turunkan solusi-solusi daripada persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dan solusi ini bisa berupa ilham, bisa berupa petunjuk, dan seterusnya terhadap masalah-masalah atau problem-problem yang kita hadapi. Ini barokahnya sebuah majelis ilmu. Wa ghasyiyahumur rahmah, dan Allah akan meliputi orang-orang yang berkumpul di masjid ini untuk talabul ilmi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah kumpulkan kita sering-sering taklim, maka insyaallah hati kita akan menjadi lembut. Yang suka emosi-emosi, insyaallah dengan taklim maka emosi itu akan reda dengan sendirinya. Kita lebih banyak sabar dan seterusnya. Kenapa? Allah akan liputi kita dengan rahmat. Yang ketiga, wa khaffathumul malaikah. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini mungkin kita yang hadir di masjid ini berbilang saja orangnya. Tidak lebih daripada 20 mungkin. Tapi ketahuilah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya majelis kita pada malam hari ini, wa khaffathumul malaikah, malaikat-malaikat itu berkumpul di sekeliling kita untuk mendengarkan bersama-sama kita terkait dengan majelis-majelis ilmu. Wa khaffathumul malaikah. Jadi boleh majelis kita ini sepi dari penduduk dunia, tapi insyaallah ramai dengan penduduk langit. Dan penduduk langit ini adalah malaikat. Dan malaikat-malaikat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mengumpuli suatu majelis, dia tidak hanya sekedar duduk dan diam. Tetapi apa yang dilakukan oleh malaikat? Malaikat-malaikat akan mengaminkan doa-doa orang yang duduk di majelis ilmu, dan malaikat-malaikat akan mendoakan bergugurnya dosa-dosa kita. Maka jemaah yang dirahmati Allah SWT, ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Kita bisa berkumpul di tempat ini, thalabul ilmi, sampai-sampai malaikat pun hari ini memang tidak terlihat. Tidak terlihat. Mungkin di luar sana
Ada sebuah majelis kelompok yang mungkin dipenuhi oleh orang 100, 200 orang, bahkan 300 orang, tetapi ketahuilah minim malaikat yang berkumpul di sana. Bahkan malaikat pun enggan untuk berkumpul, malaikat rahmat. Tetapi di tempat kita insyaallah malaikat-malaikat berkumpul untuk mendoakan kita. Dan yang keempat, jemaah Allah Subhanahu wa taala, wa dzakarahumullahu fiman indah. Dan Allah akan menyebut-nyebut nama-nama orang yang berkumpul ini di majelisnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau nama-nama kita disebut, dianggap berprestasi mungkin oleh bos, ya, di perusahaan mungkin apa tingkatan tertingginya saya kurang paham, mungkin kita akan senang. Kita dipanggil dan kita diberikan hadiah. Itu akan menyenangkan sekali. Kalau kayak kami ini guru, kami dipanggil mungkin dinas pendidikan, disebut-sebut nama kami dan seterusnya, mungkin kami akan bahagia. Dari sisi dunia kita akan senang. Siapa orang yang tidak senang seperti itu? Apalagi kalau sampai tataran presiden yang panggil dan seterusnya. Ini tidak main-main. Yang menyebut-nyebut nama kita, membangga-banggakan nama kita adalah Allah SWT. Asbab apa? Asbab kita berkumpul di masjid ini untuk talabul ilmi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mudah-mudahan Allah berikan semua kita fasilitas keempat ini dengan kita berkumpulnya di tempat ini. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini tema kita adalah dengan dakwah membuat hidup lebih hidup. Sebenarnya kita ini semua sudah hidup sebenarnya. Cuma macam-macam orang hidup ini beda-beda. Ada orang yang menjalani rutinitasnya ini, bangun pagi, hidup dia, menjalankan aktivitasnya, bekerja dan seterusnya, habis itu pulang dan seterusnya, tidur lagi. Dah, seperti itu rutinitasnya. Banyak masalah dan seterusnya dan seterusnya. Tapi yang kita inginkan, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah kita ingin hidup, tetapi bagaimana hidup kita ini berkah. Bagaimana semua waktu-waktu kita ini memiliki manfaat baik untuk diri kita, keluarga kita, perusahaan kita, tempat kita bekerja, bahkan untuk agama kita, untuk bangsa kita. Inilah yang disebut dengan hidup lebih hidup. Nah, bagaimana caranya jemaah Allah Subhanahu wa taala? Maka sesuai dengan tema kita, agar hidup kita lebih hidup, maka kita isi hidup kita dengan dakwah. Dengan dakwah. Karena sungguh hanya dengan dakwah inilah insyaallah membuat hidup kita lebih hidup dibandingkan hidup-hidupnya orang yang lain. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekitar tahun 2004, 2005 kami menjadi irma di masjid ini. Jadi masjid ini memiliki kenangan. Kami sampai 2 tahun, 3 tahun di masjid ini menjadi irma. Waktu itu masih ramai, open dari jemaah luar. Jadi kalau buka puasa itu kami yang jadi irma menyiapkan makanan-makanan dan seterusnya. Termasuk kami pernah nginap di samping, di sebelah sini cuci piring. Bahkan kami bersama Ustadz Yazli Faisal di Hari Raya Kurban pernah mencari rumput untuk makanan hewan kurban. Jadi kalau dulu itu hewan kurban dipelihara di sini selama beberapa hari, terus didistribusikan ke beberapa tempat-tempat. Nah, dulu kamilah yang memeliharanya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, asbab dakwah itulah sehingga pada hari ini kami bisa di sini. Bukan asbab yang lain, asbab dakwah. Kita hari ini bisa sholat di masjid ini dengan tenang, asbab dakwah. Andai tidak ada dakwah, maka kita tidak bisa, jadi kita sudah tidak di sini lagi. Ketika penjajahan bangsa Indonesia oleh Belanda, yang kita pelajari di sekolah-sekolah itu ada 3 misi mereka. Gold, glory, gospel. Ya, mereka mengejar harta, kekayaan, kejayaan. Mereka berlomba-lomba mana yang paling banyak jajahannya, dia yang paling negara paling jago. Banyak-banyakan jajahan. Dan yang terakhir, gospel. Mereka tidak akan meninggalkan misi gospel. Apa gospel ini? Menyebarkan agama mereka. Supaya apa? Supaya hidup mereka lebih hidup. Jemaah Allah SWT, begitupun para pendahulu-pendahulu kita. Islam masuk ke Indonesia ini yang biasa kita ketahui itu melalui pedagang-pedagang Arab, Gujarat, India. Mereka profesinya pedagang, tapi pada hakikatnya mereka adalah seorang dai. Mereka adalah dai dan mereka menyebarkan agama Islam alhamdulillah sampai ke tempat kita ini. Andai tak ada aktivitas dakwah, kita nggak tahu agama kita Islam dan seterusnya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dakwah ini akan membuat hidup kita lebih hidup. Maka sebelum kita meleburkan diri kita dalam dakwah,
Dan insya Allah kita semua di tempat ini adalah orang-orang yang sudah melebur dalam dakwah. Maka kita perlu mengetahui fadailud dakwah. Apa itu fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan dakwah itu sendiri. Agar supaya apa? Karena memang kita ini diperintahkan hanya menyampaikan kabar gembira dan kabar peringatan. Kalau kita suruh orang sholat, pasti kita sampaikan kabar gembiranya. Sholatlah engkau karena sholat bla 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 bla. Bayar zakatlah engkau karena zakat bla 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 dan seterusnya. Sholat di masjidlah engkau daripada di rumah atau di mes. Kenapa? Karena di masjid lebih bla bla bla. Selalu ada berita gembiranya. Jangan mencuri. Selalu ada hal yang seperti ini. Maka jemaah yang dirahmati Allah SWT, dakwah pun demikian. Mari kita bergabung dalam lingkup dakwah karena memiliki keutamaan-keutamaan. Keutamaan yang pertama jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dakwah ini merupakan muhimmatur rusul. Apa itu muhimmatur rusul? Tugas utama para rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita terlibat dalam dunia dakwah, sesungguhnya kita sedang menjalankan misi makhluk-makhluk termulia yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Jadi kita nggak main-main. Ini bukan perkara yang main-main, tetapi perkara yang maha dahsyat, yang luar biasa, yang orang-orang terbaik Allah kirim ke bumi ini untuk menyampaikan dakwah ini. Maka itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dakwah ini adalah pekerjaan utama para rasul. Kalau kita ambil bagian daripada dakwah ini, maka kita sama dengan mengambil pekerjaan para rasul, dan insya Allah Allah akan muliakan kita. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 108. Allah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad. Allah menyampaikan kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, katakanlah, "Hadhihi sabili." Ya, dakwah ini adalah jalanku. Hadhihi sabili. Ad'u ilallah, mengajak kepada Allah. Ad'u, dakwah ilallah. Ad'u ini dalam bahasa Arab dia fi'il mudhari. Artinya sekarang dan akan datang. Jadi dakwah ini pekerjaan yang tidak akan berakhir, selalu berkesinambungan. Ad'u ilallah. Ana, yaitu Rasulullah, wa manittaba'ani, kata Rasulullah SAW, saya dan orang-orang yang mengikutiku. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bergabung dalam dunia dakwah, maka insya Allah menjadi bagian daripada pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan tidaklah kami ini termasuk orang-orang yang musyrik. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah jalannya Rasulullah SAW. Ini adalah pekerjaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk termulia yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Bahkan beliau adalah pimpinan para rasul. Maka itu ketika kita berdakwah, maka yang kita kerjakan ini adalah pekerjaannya Rasulullah. Bahkan Rasulullah sampaikan kepada kita, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun itu hanya satu ayat. Saking kita ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah. Betapa pentingnya dakwah ini. Maka itu ya Allah SWT, keutamaan ini luar biasa sekali. Dan alhamdulillah dengan keutamaan inilah para pendiri yang dulunya mungkin Hafko atau Faiko, karena kami lahir ini, kami kecil ini di Morabada, kami lahir di Morabada, besar di Morabada, sudah ada yang namanya BDI. Walaupun berganti-ganti, dulu BDI Faiko, sekarang BDI PHSS, Badan Dakwah Islamiyah. Karena melihat pentingnya dakwah ini, maka lahirlah Badan Dakwah Islamiyah. Supaya apa? Supaya berkah. Ini luar biasa dakwah ini. Pekerjaan yang kata anak sekarang ini bukan kaleng-kaleng. Maka itu kalau kita pekerjaan kita sehari ini sebagai accounting, sebagai production, misalnya operator dan seterusnya, sesungguhnya pekerjaan kita ini sebenarnya pekerjaan sambilan. Tetapi kita kalau ingin mengambil keutamaan, maka pekerjaan utama kita adalah dakwah. Dan dakwah kita definisikan ini bukan hanya seperti yang kita lakukan pada malam hari ini, berkumpul orang, dakwah seperti ini, tidak. Dakwah ini sangat luas sekali. Ada dakwah di bidang ekonomi, dakwah di bidang sosial, dakwah di bidang, bahkan ada dakwah di bidang politik. Bagaimana terbit atau lahir undang-undang di mana nilai-nilai Islam itu ada. Nilai-nilai sosial berdasarkan Islam itu muncul dan seterusnya. Dakwah. Hari ini kita lihat riba merajalela. Kita kalau ke kampung-kampung Pak, di pasar itu, karena kami sendiri di pasar itu melihat, di pasar itu luar biasa.
Setiap hari kami lihat ada banyak laki-laki yang besar-besar badannya itu ngumpulin pinjaman-pinjaman rentenir itu. Ada itu Pak di pasar itu. Di mana notabene di pasar itu kita beli makanan, beli sayuran, beli ikan di situ. Dan pedagang-pedagang kecil ini mereka berhutang kepada, bisa dikatakan lintah darat lah, maksudnya seperti itu. Kenapa? Hutang 500.000 bayarnya bisa sampai 700.000 dan itu cicilannya tiap hari mereka bayar. Ini perlu kita carikan solusi. Maka ini dakwah di bidang ekonomi. Sementara solusi yang kita tawarkan kemarin adalah kita kasih pinjaman dengan tanpa bunga. Kita katakan kita belum katakan bunga ini riba dan seterusnya, tapi mereka belum paham di situ, tanpa bunga saja. Alhamdulillah sedikit demi sedikit mereka beralih ke kita. Kita buat sebuah wadah di mana dana ini ada 5 juta kita kelola, 10 orang kita kasih, kemudian dia kembalikan per minggu tanpa bunga. Setelah itu kita sampaikan yang ingin bersedekah silahkan. Dana sedekahnya nanti ini kita gunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang penjual-penjual ini kalau ingin meminjam lagi. Akhirnya mereka sedekah dan mereka merasakan dahsyatnya sedekah itu. Berkahnya sedekah itu mereka rasakan. Jualan mereka tambah laris. Mereka senang karena mereka merasa ikut membantu saudaranya dan hidup mereka lebih tenang. Dan ini testimoni mereka. Ini penting untuk dakwah. Jadi jemaah Allah SWT, dakwah ini tidak kita fahami sempit, tetapi dakwah ini sangat luas konteksnya. Karena ini adalah pekerjaan Rasulullah SAW dan Rasulullah itu menggarap semua lini. Bahkan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dakwah di bidang olahraga pun ada. Bagaimana kita menghidupkan olahraga yang dicontohkan bahkan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Berenang, memanah, berkuda. Kita yang punya jabatan mungkin bisa fasilitasi olahraga ini. Karena kita punya amanah dan amanah itu akan dipertanggungjawabkan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kita adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya fadailud dakwah yang kedua, keutamaan dakwah yang kedua, yang tadi adalah muhimmatur rasul yang pertama, yaitu pekerjaan Rasulullah SAW. Yang kedua, dakwah ini adalah ahsanul a'mal, pekerjaan terbaik. Pekerjaan terbaik adalah dakwah. Maka itu kita jadikan dakwah ini sebagai bagian daripada pekerjaan kita. Ya, kita jadikan apapun pekerjaan kita, jadi petani, nelayan, dan seterusnya, usahakan ada nilai-nilai dakwah yang kita ikut sebarkan. Karena dakwah ini pekerjaan yang sangat besar. Sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Dan siapakah perkataannya yang lebih baik? Wa man ahsanu, hasan baik, ahsanu paling baik. Dan siapakah yang paling baik perkataannya? Mimman da'a ilallah, selain daripada orang yang mengajak kepada Allah, wa amila solihan, dan beramal soleh. Wa qala innani minal muslimin. Orang yang mengajak kepada Allah dibarengi dengan amal-amal soleh dan mengatakan innani minal muslimin, dan harus orang muslim, orang yang berserah diri bahwa yang kita kerjakan ini semata-mata karena Allah. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segmen dakwah ini sangat luas. Kita yang mungkin profesinya bukan seperti yang penceramah dan seterusnya, luas sekali. Sekarang dunia digital sudah luar biasa, Pak. Kita bisa berdakwah melalui media sosial. Setiap pagi posting terkait dengan satu hadis, satu ayat dan seterusnya. Ini bagian daripada dakwah. Dan ini yang kita harus azamkan dalam diri kita. Kita harus terlibat dalam dunia dakwah ini. Kita jangan sampai ketinggalan dalam dunia dakwah ini, dalam perkara dakwah ini. Karena sungguh dengan perkara dakwah ini hidup kita akan menjadi hidup. Lebih hidup. Ya. Dan ini adalah pekerjaan terbaik versi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bagaimana mempersiapkan generasi-generasi yang cerdas tetapi hidup nilai-nilai dakwah dalam dirinya. Sekarang alhamdulillah banyak universitas-universitas yang memberikan beasiswa-beasiswa terhadap orang-orang, anak-anak yang hafal Al-Qur'an. Kenapa? Tujuannya adalah biar lahir generasi-generasi yang kuat dari sisi intelektualnya tetapi faham dari sisi agamanya. Sehingga nilai-nilai dakwah ini tumbuh, bukan hanya dijadikan sebagai sambilan, tetapi memang dijadikan sebagai pekerjaan yang termasuk penting dalam dirinya. Apapun profesinya nanti.
Karena kita pahami bahwa dakwah ini merupakan pekerjaan yang terbaik. Yang ketiga, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fadailud dakwah husulu ila ajril azim. Jalan untuk mendapatkan pahala yang sangat besar. Dakwah ini adalah jalan untuk mendapatkan pahala yang sangat besar. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, kita sebagai pimpinan, kalau kita mencontohkan makan apa? Makan sambil duduk atau minum sambil duduk, baca bismillah misalnya, terus ada yang mencontohi kita, maka kita akan mendapatkan pahala daripada orang yang mencontohi kita tersebut. Ya. Kita sholat, ada yang mencontohi kita sholat, maka kita akan mendapatkan pahala daripada orang-orang itu. Apalagi kalau kita ngajak, pahalanya lebih luar biasa lagi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan." Siapa yang memberikan contoh yang baik dalam agama Islam, fa'ud biha ba'dahu, kemudian ada orang yang mengikutinya, kana lahu mislu ajri man amila biha, maka akan dicatat baginya pahala sebagaimana pahala orang yang mengikutinya ini. La yunqasu min ujurihim syai'an, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasa sekali. Pahala ini akan mengalir sekalipun mungkin kita tidak mengerjakan. Akan mengalir. Muazzin ini mengalir pahalanya, Pak. Kenapa orang-orang berebut supaya jadi muazzin, seandainya tahu pahala daripada muazzin ini? Karena dia yang memanggil orang-orang datang ke masjid untuk sholat. Pahala orang yang sholat ini juga akan mengalir kepada muazzin. Orang-orang yang mewakafkan hartanya, tenaganya, pikirannya untuk lahirnya masjid ini juga akan mendapatkan pahala ganjaran. Seberapa banyak orang yang sholat di tempat ini, beribadah di tempat ini, bertaklim di tempat ini, maka pahala akan mengalir kepada mereka. Sekalipun di antara mereka-mereka ini sudah ada yang meninggal, sudah di kuburan, tapi mereka akan selalu dapatkan. Ilmu belajar Al-Quran, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu huruf bernilai 10 kebaikan. Kita mengajarkan Al-Quran. Tidak usah kita kumpulkan orang, tidak usah jauh-jauh, anak kita saja, kita panggil dia mungkin pada saat kita off. Kita panggil, kita suruh baca dia surah Al-Fatihah, kita benarkan bacaan Al-Fatihahnya kita benarkan. Dan dia pakai ini dalam solat-solatnya, maka insya Allah pahala Al-Fatihah ini akan mengalir kepada kita. Karena surah Al-Fatihah ini paling banyak dibaca setiap hari. Paling banyak. Oke, dakwah yang lain, banyak ragamnya dakwah. Kita buat spanduk-spanduk, buat banner-banner. Kalau tidak bisa kita share di di HP dan seterusnya. Pulang kita ke kampung kita, buat banner yang sederhana saja. Tabassumuka fi wajhika laka sadaqah, buat pasang di pinggir jalan, mungkin di depan rumah kita. Senyummu kepada wajah saudaramu adalah sedekah. Jadi orang-orang tahu, senyum ini adalah sedekah. Karena tidak semua orang tahu senyum ini ada sedekah, sehingga dia ngirit senyum. Padahal senyum ini Masya Allah sudah dapat sedekah kita. Yang kedua adalah orang senang karena senyum kita akan dapatkan pahala karena sudah menyenangkan saudara kita. Ini dakwah. Maka itu nilai-nilai Islam ini harus disebarluaskan. Harus disebarluaskan dengan cara kita menyampaikan keutamaan-keutamaan daripada nilai-nilai Islam tersebut. Sehingga orang-orang faham, orang-orang Islam faham bahwa jika begini maka akan dapatkan begini. Jika begini akan dapatkan begini. Dan ini adalah pekerjaannya para da'i. Dan da'i, jemaah yang dirahmati Allah SWT, bukanlah orang yang bersurban saja, orang yang berceramah di atas mimbar saja, di depan podium dan seterusnya, tetapi kita semua memiliki potensi untuk menjadi da'i dengan kapasitas yang kita miliki, dengan kemampuan yang kita miliki. Bahkan kalau kita seorang pejabat, dahsyat, kita buat peraturan di kantor ini wajib minum sambil duduk, wajib makan pakai tangan kanan. Dahsyat, Pak. Kita buat aturan ini adalah aturan Islam, sunnah-sunnah Rasulullah, dan kita akan mendapatkan keutamaan ini. Kami di sekolah, kami qadarullah ditakdirkan oleh Allah SWT dapat amanah jadi kepala SDIT Insan Mandiri. Jadi kita buat besar-besar itu banner, kawasan wajib berjilbab. Jadi orang yang masuk itu wajib berjilbab. Kawasan tidak boleh merokok, wajib senyum dan seterusnya.
Dan kalau ada orang-orang di situ datang, mungkin orang baru, mungkin makan berdiri, itu langsung diteriakin oleh semua anak-anak. Astaghfirullahaladzim la yasrabanna ahadukum qa'iman. Beginilah cara anak-anak berdakwah. Ada yang marah di antara teman-temannya, mereka akan ingatkan teman-temannya, la takdob walakal jannah. Janganlah engkau marah, bagimu surga. Ini anak-anak berdakwah dengan sesama temannya. Anak-anak saja memiliki potensi untuk berdakwah, kemampuan untuk berdakwah, apalagi kita. Sangat bisa sekali. Bagaimana hari-hari kita ini kita hidupkan dakwah, maka insya Allah kita akan lebih hidup lagi. Allah turunkan keberkahan kepada kita. Suatu ketika ada seorang orang tua tanya kepada kami. Beliau menyampaikan, Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz? Anak saya ajak ke mall. Saya gandeng dia ke mall. Tiba-tiba dia teriak, Astaghfirullahalazim. Ternyata di mall itu banyak sekali orang yang dia lihat tidak pakai jilbab. Dia cuma bisa katakan Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Langsung saya tutup mulutnya Ustadz, kemudian saya bawa cepat-cepat. Karena di sekolah ditanamkan kepada mereka, wanita itu harus berjilbab. Ketika tidak berjilbab, maka kita ucapkan astagfirullah untuk ingatkan agar dia berjilbab. Kita wajib mengingatkan. Saya bilang seharusnya ibu bangga dengan anak ibu, karena anak ibu berani mengucapkan kebaikan. Karena banyak di antara kita sekarang ini sudah tidak berani lagi mencegah kemungkaran. Gara-gara apa? Gara-gara hak asasi manusia barangkali, gara-gara kita malu, tidak enak dan seterusnya. Padahal Rasulullah sampaikan kepada kita, man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyir biyadi, cegahlah dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, dengan apa yang dia punya. Cegah. Kalau kemarin Pak Anies Baswedan ketika baru dilantik menjadi gubernur, Alexis ini adalah tempat prostitusi yang luar biasa di Asia Tenggara. Dikatakan bahkan paling besar Alexis ini, Pak. Sudah banyak laskar-laskar yang datang ingin menghancurkan langsung dan seterusnya, tapi berhadapan dengan pemerintah karena mereka punya izin legal. Padahal ini jelas-jelas kemungkaran dan ini kita lihat di depan mata kita. Tapi kita nggak punya kekuatan dan daya upaya untuk, paling kita hanya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi Pak Anies Baswedan dengan kekuatannya cukup dengan satu tanda tangan, dia tidak keluarkan izinnya. Tanda tangan yang kedua, dia tutup Alexis. Selesai. Tidak ada gontok-gontokan, tidak ada kerusuhan dan seterusnya. Maka ini penting ketika kita memiliki jabatan amanah jabatan, maka kita gunakan untuk berdakwah. Dan sistemnya banyak. Tidak hanya harus di depan menyampaikan ayat Allah, tidak. Tapi dengan kekuatan kita bisa gunakan ini. Falyughayyir biyadihi, kata Rasulullah SAW. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau enggak siap, enggak sanggup, fa bilisan, dengan lisan kita tegur, mohon maaf saudara dan seterusnya. Kata Rasulullah SAW lagi, Rasulullah tahu kita generasi belakangan ini memang luar biasa godaan dan tantangannya. Kata Rasulullah SAW, fa illam yastati' fa biqalbi. Kalaupun tidak siap dengan lisan mencegah kemungkaran, fa biqalbi, cukuplah dengan hati. Hatinya apa? Menggerutu dalam hati. Astaga. Cuma tidak diucapkan, tapi kita mengingkarinya dengan hati. Kemungkaran ini kita ingkari dengan hati. Cuman hadis selanjutnya ini, kalimat selanjutnya Rasulullah sampaikan, wa zalika ad'aful iman. Tetapi inilah selemah-lemahnya iman. Cuma Allah Subhanahu wa taala, hari ini masih banyak kemungkaran yang terjadi di sekitar kita, mungkin di kampung kita, di keluarga kita dan seterusnya. Tetapi mungkin kita punya strategi sendiri bagaimana caranya supaya kemungkaran ini bisa kita luruskan, bisa kita sampaikan. Tentunya kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah manusia-manusia ini ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah wal mau'izatil hasanah, dan pengajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun ada yang ingin berdebat, debatlah mereka dengan cara-cara yang baik, tidak dibenarkan dengan kekerasan, dengan hikmah, dengan pengajaran-pengajaran yang baik. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, dakwah ini an-najatu minal adab, untuk menghindarkan diri kita dari adab. Dalam surah Al-A'raf ayat 164, di situ disampaikan keadaan suatu kaum yang penduduk Bani Israel di sebuah kota yang disebut dengan Eliyah. Mereka ini dikasih ketetapan sama Allah SWT untuk memuliakan hari Jumat.
Tapi mereka tidak mau memuliakan hari Jumat, mereka memilih hari Sabtu. Akhirnya hari Sabtu ini, karena pekerjaan mereka adalah nelayan, di hari Sabtulah mereka tidak boleh keluar. Dan pada saat hari Sabtu ini banyak ikan-ikan yang bisa ditangkap. Selain hari Sabtu, ikan-ikan tidak keluar. Allah tidak keluarkan ikan-ikan. Akhirnya mereka membuat perangkap di hari Sabtu. Memang mereka tidak keluar, tapi mereka buat perangkap. Hari Minggunya mereka panen. Dan Allah mengatakan ini pelanggaran. Ini siasat yang dibuat mereka untuk melanggar perintah Allah. Akhirnya terbagi dua golongan orang-orang Bani Israel itu. Ada yang mencegah mereka, melarang mereka, dan ada yang diam. Ada yang mencegah dan ada yang diam. Maka dalam dialog Al-Quran ini, surah Al-A'raf ayat 164 ini, dia ditanya sama golongan yang satunya, mengapa engkau mencegah orang-orang yang pasti Allah mengazab mereka? Kata orang ini, yang mencegah ini, ma'ziratan ila rabbik, supaya ini menjadi hujjah, bukti kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kami sudah berbuat. Sudah berbuat. Dan di ayat selanjutnya 165, Allah timpakan azab kepada orang-orang Bani Israel tersebut, dan Allah selamatkan orang-orang yang memberikan peringatan. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan keselamatan kepada kita ketika dakwah itu masih kita kerjakan. Tapi kalau dakwah ini sudah tidak dikerjakan, bahaya jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Biar ada orang soleh di suatu kampung, ada orang alim di suatu kampung, tetapi tidak melakukan aktivitas dakwah, hati-hati. Wattaqu fitnatan la tuzibanna alladziina zalamu minkum khassah. Kata Allah SWT, takutlah akan fitnah, akan bencana, akan musibah yang tidak menimpa orang-orang zalim saja di tempat tersebut. Tapi bahkan orang ahli ibadah akan ditimpa kalau tidak ada aktivitas dakwah. Kezaliman dilihat depan mata, tapi tidak dicegah. Maka ini hati-hati. Bisa jadi Allah timpakan musibah. Dan sudah beberapa banyak pelajaran-pelajaran kita di Indonesia, di Aceh, di Palu, di daerah-daerah yang lain, yang Allah ratakan dan seterusnya. Ini merupakan pelajaran bagi kita. Dan Allah lihatkan bagaimana Allah menyelamatkan, tidak menghancurkan rumah-rumahnya. Ini pelajaran bagi kita. Ketika aktivitas dakwah itu masih ada, maka Allah akan hindarkan kita daripada azab insyaallah. Dan yang kelima jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tariqu ila khairu ummah. Jalan untuk membentuk umat terbaik adalah dengan dakwah, dengan menyebarkan nilai-nilai Islam. Maka insyaallah akan terbentuk umat yang baik. Tetangga dengan tetangga, Masya Allah luar biasa adabnya. Ketika dia masak dan tercium baunya, maka dia akan berbagi. Ketika dia lihat tetangganya kesusahan, dia akan membantu. Dia akan keluarkan zakat dan infaknya. Ketika nilai-nilai Islam ini ada, maka insya Allah nilai sosial ini akan luar biasa. Dan akan terbentuk khairu ummah. Sebagaimana Allah SWT sampaikan dalam surah Al-Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, menyeru kepada yang baik dan mencegah daripada yang mungkar. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan dakwah ini, apapun yang kita miliki, kita berpartisipasi dalam dunia dakwah, bergabung dalam jemaah dakwah. Hari ini mungkin Mas Hari hanya memposting, bikin video, tapi ketika dia posting, maka ini bagian daripada dakwah. Bagian kebersihan di masjid ini bagian daripada dakwah. Kita berhimpun dalam sebuah organisasi atau jemaah dakwah, maka ketika ada aktivitas dakwah, kita bagian daripada pendakwah itu sendiri. Bukan hanya orang yang berceramah, tidak, tetapi kita semua adalah bagian daripada dakwah itu sendiri. Maka insya Allah dengan hidupnya dakwah ini akan Allah turunkan kepada kita hayatun mubarakah, hidup yang berkah. Inilah yang kami maksud dengan hidup lebih hidup, dengan kehidupan yang berkah ini. Tapi syaratnya mari kita aktifkan sinyalemen dakwah dalam diri kita dengan yang kita punya. Dakwah dengan harta kita, dakwah dengan pikiran kita, dakwah dengan tenaga kita, bahkan dakwah dengan lisan kita. Segmen dakwah sangat luas. Dakwah pendidikan, dakwah sosial, dakwah olahraga, dakwah politik, dan seterusnya. Dan kita harus saling mendukung terkait dengan dakwah ini selama menyerunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah Allah akan turunkan bukan hanya kepada kita, pada keluarga kita, kepada kampung halaman kita, hayatun mubarakah, kehidupan yang penuh berkah. Insya Allah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang penuh berkah ini, yang luar biasa ini. Insya Allah mungkin dilanjutkan dengan kalau ada diskusi, tafadhol silahkan.
سبيل